Bismillah, mari kita lanjut lagi, mari kita belajar lagi. Belajar tentang apa saja untuk meningkatkan kualitas diri kita, sekaligus menumbuhkan kesadaran betapa ternyata ada sangat banyak hal yang kita tidak tahu, sehingga kita jadi lebih rendah hati. Ini paradoknya orang belajar. Belajar itu membuat kita lebih tahu, berarti kualitas diri kita meningkat. Tapi sebaliknya juga membuat kita sadar bahwa ternyata masih banyak hal yang kita belum tahu. Ini disebut paradok karena berlawanan dua hal ini. Yang satu peningkatan, yang satu justru kesadaran kita itu ternyata belum apa-apa. Dan ini berjalan seiring. Kalau ada yang keliru di salah satu, kemungkinan keliru salah belajar kita. Kok belajar lama tidak ada yang meningkat apa-apa, kemungkinan kita salah belajarnya. Kok belajar lama terus kita merasa sudah pinter, sudah bisa, itu berarti alamat ada yang salah. Karena setelah orang merasa sudah, itu biasanya dia berhenti. Orang belajar itu tambah belajar, tambah ingin tahu lebih banyak. Ini berarti mental pembelajar sejati. Makanya di ngaji filsafat kita ada banyak tema macam-macam. Mungkin teman-teman paham, mungkin juga tidak paham yang saya omongkan. Tapi paling tidak teman-teman sadar bahwa ternyata ada banyak hal yang saya belum paham. Ini membantu kita untuk tidak sombong, tidak merasa bisa, tidak merasa tinggi, tidak merasa pinter. Sering saya sampaikan bahwa kesadaran bahwa saya masih harus banyak tahu banyak hal itu menguntungkan, karena dengan itu kita semangat untuk belajar lagi, belajar lagi. Sebenarnya ini pasti kalian dapatkan kalau serius belajar, kecuali yang tidak serius. Orang serius belajar itu begitu dia paham, saat itu juga dia sadar ada banyak hal lain yang harus dia pelajari lagi. Sering saya ilustrasikan ya, begitu kalian dapat informasi apa, misalnya dapat informasi teman sekelasmu jadian misalnya, itu kan info baru, kamu tahu sesuatu. Setelah itu kan kamu terus jadi banyak tanya, loh itu nembaknya kapan? Ada pacarannya ndak? Itu ada mak comblangnya ndak? Itu kapan mulai jatuh cinta? Wong selama ini bareng-bareng terus ini. Ini kan terus kamu jadi banyak tanya. Kemarin ndak banyak pertanyaan. Tapi begitu kamu dapat pengetahuan, banyak pertanyaan muncul. Terus kamu sadar, ternyata aku ini tidak tahu apa-apa. Temanku ternyata lebih lincah selama ini. Itu kan kesadaran baru bahwa saya lebih banyak tidak tahu apa-apa. Kemarin mungkin kalian seperti tema kita bulan ini, kalian ngertinya ya soal cinta alam itu ya begitulah. Kalian merasa sudah tahu. Tapi begitu banyak belajar, oh iya ya ada teori ini, teori itu, konsep ini, konsep itu. Terus kalian tambah sadar, ternyata saya belum apa-apa. Materinya tidak paham, tidak apa-apa, tapi jiwamu tercerahkan oleh kesadaran bahwa kita itu ternyata ya masih banyak hal yang tidak tahu. Nah, kalian selamat kemudian dari kesombongan. Karena manusia itu kalau sombong tidak pantas, tidak kompatibel. Tidak ada orang yang kerasan dekat dengan orang sombong di level apapun. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kita malam hari ini. Itu tadi pengantarnya. Saya khawatirnya teman-teman yang rajin ngaji terus pelan-pelan mulai merasa tinggi, merasa bisa, merasa lebih baik, lebih bagus dari yang lain. Mungkin sekali-sekali boleh diulang lagi
sesi ketika kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Al-Kashfu wa Tabyin fi Hururil Khalqi Ajmain. Ini kitab yang mengungkap orang-orang yang tertipu. Nah, itu nanti ada satu bab yang berhubungan dengan orang pinter, ulama. Seperti apa ketertipuannya ulama, di situ banyak dijelaskan. Kalian kan juga termasuk orang yang punya ilmu. Ya masuk kategori pencari ilmu, ya masuk kategori alim, maka coba cek, jangan sampai kalian termasuk orang yang tertipu. Nah, itu sudah ada lah di ngaji filsafat sudah lama itu. Boleh diulang-ulang untuk menasehati diri kita. Baik, ke materi ini ya. Ini materinya agak panjang, saya pengantarnya panjang. Malam hari ini kita belajar teori dari beliau, itu gambarnya luar biasa. Ini filosof, mungkin juga bisa kita sebut selain aktivitas kefilsafatannya, beliau juga bisa kita sebut musisi. Beliau beberapa kali berkolaborasi dengan beberapa artis musisi yang terkenal ya dengan Bayek. Kalian kenal Bayek? Tulisannya Björk. Nah, itu dia juga pernah berkolaborasi meskipun dalam aspek teoritisnya, kayak kemarin saya bikin syairnya Iwan Fals yang nyanyi, beliau seperti itu, tapi dengan banyak musisi. Ya tetap tidak selevel saya sih, saya cuma iseng. Beliau serius jadi musisinya. Tapi kontribusi besar beliau tetap di pemikiran-pemikiran beliau yang berhubungan dengan ekologi. Nama beliau Timothy Martin. Dari Inggris, London, Rice University, masih hidup saat ini. Kalau ada yang mau ketemu boleh, ya ke sana atau beliau kalian undang ke sini. Cuma saya tertarik karena gagasan-gagasan beliau menarik. Beliau nulis buku antara lain yang judulnya Dark Ecology itu. Nanti ada banyak lagi buku-buku tentang ekologi. Punya cara pandang yang khas. Kelahiran 68, jadi masih belum terlalu sepuh. Kemudian beliau beberapa kali ngajar, tidak hanya di London, pernah juga di New York. Dan sekarang terkenal sebagai filosof ahli ekologi. Isu yang beliau lontarkan banyak. Salah satunya dark ekologi ini. Ini menarik ya istilahnya dark ekologi yang gelap. Apa sih maksudnya dark ekologi? Ini mari kita belajar malam hari ini. Baik, bismillah. Saya awali dari alirannya. Kalau dalam filsafat, beliau ini bisa dikategorikan masuk aliran namanya spekulatif realisme atau realisme spekulatif. Nah, ini istilah ya dalam filsafat. Kalau bahasa Arabnya realisme spekulatif itu al-waqi'iyah at-ta'ammuliyah. Biar kelihatan religius ya kita pakai bahasa Arab itu. Kalau pakai realisme spekulatif kamu mengkerut mesti kan filsafat sekali, barat sekali Pak itu. Ya wis tak Arab ke. Kalau diarabkan spekulatif realisme itu al-waqi'iyah at-ta'ammuliyah. Jadi spekulatif realisme ini satu kritik terhadap pandangan filsafat sebagian besar filosof barat, bahkan sampai era postmodern yang menganggap bahwa dunia itu hanya sebatas persepsinya manusia. Jadi kan belakangan banyak filsafat-filsafat yang coraknya subjektif.
bahwa dunia ini ya sejauh kita pandang saja. Itu diawali dari Immanuel Kant dan kawan-kawan yang punya istilah das Ding an sich. Jadi contohnya begini yang das Ding an sich. Misalnya HP ini. HP ini apa adanya itu kita tidak tahu. Yang ada selalu HP ini menurut saya. Ada ndak HP di luar pengetahuan manusia? Kalau bagi alirannya Immanuel Kant dan kawan-kawan ya ndak ada. Selalu jatuhnya HP ini versi saya. Jadi seringkali saya kasih pertanyaan trik seperti ini. Misalnya, Candi Borobudur sebesar itu, seandainya ndak ada satupun orang di dunia tahu, ada ndak candi itu? Ayo, kalian bilang ada kan karena sudah tahu. Loh ini dunia ndak ada yang tahu bahwa ada candi di situ. Itu kalau alirannya Immanuel Kant dan kawan-kawan yang nanti dikenal sebagai fenomenalisme, dia akan jawab ndak ada. Karena adanya itu tergantung persepsi kita. Kalau tidak ada satupun orang yang tahu, ya dia akan diputuskan oleh kita sebagai tidak ada. Jadi ini kebalikannya aliran realisme. Ada atau tidak adanya sesuatu itu sifatnya objektif, tergantung objeknya, tidak tergantung subjek kita manusianya. Nah, makanya nanti alirannya disebut realisme dan sifatnya spekulatif. Jadi nanti aliran realisme spekulatif ini mengkritik antroposentrisme. Antroposentrisme itu apa-apa kok ukurannya manungso. Kayak tadi loh, ada atau tidak saja tergantung persepsinya manusia. Ini namanya antroposentris. Jadi jatuhnya bisa seperti banyak aliran belakangan postmodern yang subjektif. Apa-apa itu tergantung manusia. Manusianya nganggep baik, ya baik. Manusianya setuju, ya jalan. Kalau enggak, itu namanya antroposentris. Kalau aliran realisme enggak begitu. Jadi alam semesta realitas ini, ya ada yang dipahami manusia, tapi ada banyak lagi yang tidak terpahami oleh manusia. Kalau alam semesta ini hanya sebatas konstruksi pikirannya manusia, ya berarti alam ini sempit saja. Padahal alam ini sangat luas, sangat dalam. Bahkan terhadap hal yang kita anggap ngerti, itu apa ya kita benar-benar ngerti. Kan pengertian kita hanya sejauh pemahaman kita saja. Nanti ini ada hubungannya dengan alam. Jadi itu nanti diketawakan sama Timothy Martin itu kalau ada orang berteori ekologi yang daki-daki seolah-olah dia kayak ngerti-ngerti ya tentang alam. Padahal apa ya begitu? Ya kita juga tidak tahu. Nah ini makanya aliran ini jadi disebut spekulatif realisme. Realisme spekulatif. Baik, diawali dari sini biar nanti jelas pikirannya beliau. Nah, dalam realisme spekulatif itu nanti ada beberapa tokoh. Timothy Martin ini nanti mengikuti teori dari Graham Harman, namanya Object Oriented Ontology. Nah, nanti pelan-pelan dulu. Nah, jadi spekulatif realisme itu ada 4 tokoh besarnya. Yang pertama Quentin Millesso, Graham Harman, Ray Brazier, dan Ian Burgess. Kalau Millesso dia nulis buku judulnya After Finitude. Jadi ini yang saya bilang tadi, bahwa dunia itu tidak sebatas pikiran kita. Bahkan beliau punya konsep kontingensi radikal. Segala sesuatu bisa berubah dan
Kita kan biasa manusia itu berteori pola-pola alam semesta seperti ini, tapi dia punya teori polanya alam itu tidak sebatas itu. Bisa berubah tiba-tiba. Kita berteori A, bisa saja tiba-tiba alam itu perilakunya B. Kalian pinginnya tidak sumuk, tapi ya terpaksa sekarang sumuknya luar biasa. Padahal ini harusnya sudah hujan tiap hari kan bulan Oktober. Ternyata tidak hujan. Itu ya jangan dimarahi. Itulah alam. Jadi keterbatasan teori kita tidak selalu bisa menjangkau apa yang sebenarnya terjadi dengan alam. Itu pun kan nanti kita bikin teori lagi. Oh sekarang mungkin terbalik alam itu bulan-bulan Oktober itu berarti masih panas. Berarti nanti hujannya bulan apa? Bisa saja ketika kita sudah meramal hujannya bulan apa, besok hujan. Terus hujan terus, kita ganti teori. Oh berarti sekarang sudah musim hujan, besok panas lagi, terus lama. Itu bisa saja begitu. Itulah alam. Itu yang disebut kontingensi radikal. Jadi, makanya kan kemarin banyak orang, wah sebentar lagi kiamat. Ya enggak kiamat-kiamat. Jadi seolah-olah, wah ini pemanasan global ini mungkin kita tinggal berapa tahun lagi. Ya bisa enggak. Itu namanya kontingensi radikal. Ini yang nanti boleh teman-teman baca After Finitude, tulisannya Quentin Millesso. Kalau Graham Harman dia punya teori object oriented ontologi. Jadi ontologi yang berorientasi objek. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu punya eksistensi sendiri, punya esensi sendiri, dan tidak selalu bisa kita akses atau diakses, dipahami oleh yang lain. Jadi segala hal, apakah itu makhluk hidup atau makhluk tidak hidup, itu ya dia mandiri dengan hidupnya sendiri. Jadi namanya object oriented ontologi. Maka kalau kita ingin memahami sesuatu ya berdasarkan objek, tidak berdasarkan subjek. Jadi tidak versiku. Selama ini nanti kalau ditarik ke pemahaman tentang alam, banyak pemahaman tentang alam itu subjek oriented. Termasuk kita belajar tentang alam itu untuk kepentingan manusia dengan kacamata manusia. Kita seolah-olah tahu yang lebih baik itu ini loh untuk alam. Padahal mungkin saja tidak begitu. Jadi fokus pada objeknya. Makanya disebut object oriented ontologi. Nanti kita lihat. Nah, Timothy Merton itu ada di sini. Melanjutkan konsepnya Graham Harman. Nanti ada kelompok filosof yang beraliran object oriented ontologi, biasanya disingkat OOO. Nah, coba kalian cari ya, googling nanti. Yang ada tulisan O3 itu bukan logo mobil. Tapi itu object oriented ontologi. Lanjut. Nanti tokoh ketiga namanya Ray Brazier. Ini juga tokoh spekulatif realisme. Dia menggagas nihilisme spekulatif. Nihilisme spekulatif itu realitas itu acak dan manusia tidak boleh merasa GR dirinya paling penting. Jadi gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya itu lautnya, gunungnya tidak mikir kita. Kamu jangan GR. Jadi dia tidak mempertimbangkan kita, dia punya mekanismenya sendiri. Jadi selama ini kan sering wah ini alam menghukumku. Ya enggak juga, alam punya mekanismenya sendiri. Kamu saja yang pas ada gunung meletus ada dekat situ. Jadi itu yang nanti di teori nihilisme spekulatif. Manusia punya eksistensinya sendiri, alam punya eksistensinya sendiri, dan realitas itu berkembangnya acak. Tidak serapi yang ada di pikiran kita. Kemudian ada, kalau teman-teman tertarik, namanya Ian Burgess. Dia punya konsep alien fenomenologi. Nah, alien fenomenologi itu kita memahami pengalaman dari sudut pandang objek.
Ini apa ya? Mungkin contoh kasarnya kalau kalian misalnya lihat ayam, lihat kucing, apa lihat anu itu kira-kira sudut pandangnya kucing itu gimana ya? Kalau dia tak godain kayak gitu dia apa? Terus kalau dia tak mau tak sembelih itu yang ada di pikirannya apa ya? Kalau dia mau itu namanya alien fenomenologi. Selama ini kan kita selalu bermain dengan perspektif kita. Jadi, wah ini kucing ini kok bertengkar terus ribut saja. Itu kan perspektif kita manusia. Mungkin bagi dia itu bukan ribut, itu kemesraan, itu. Jadi itu namanya alien fenomenologi. Jadi coba sudut pandang mereka sendiri, jangan sudut pandang kita. Kadang-kadang manusia itu usil mengintervensi. Yang nanti kata Timothy Merton, intervensinya manusia itu justru lebih sering mengacaukan mereka. Nah, baik. Ini basic teorinya. Nah, Timothy Merton mengikuti kelompok object oriented ontologi yang tadi Graham Harman tadi loh, fokusnya pada objek. Semua objek, apakah itu benda mati, makhluk hidup, bahkan konsep-konsep di kepala kita, kata Graham Harman punya eksistensi dan realitasnya sendiri. Jadi terlepas dari persepsi manusianya. Ini yang disebut tadi objek oriented ontologi. Cirinya 4. Yang pertama, objeknya mandiri. Jadi bukan objek menurut saya, ya objek apa adanya. Ciri kedua, objek oriented ontologi itu kita tidak pernah sepenuhnya mengenali objek itu. Kenapa? Yo, yang kita pahami itu selalu reduktif. Versi kita. Dan versi kita itu pasti tidak sama dengan hakikat benda itu apa adanya. Jadi ya manusia itu canggih dengan akal budinya membaca sesuatu, tapi tetap kita juga harus sadar akal budi kita itu keterbatasannya banyak. Jangankan memahami alam yang mungkin agak jauh eksistensinya dengan kita, memahami teman sebelahmu, bahkan sak kos-kosanmu saja mungkin kamu juga tidak seutuhnya. Padahal itu sudah bertahun-tahun bareng misalnya. Bahkan mungkin hari ini kamu memahami apa, besok pemahamanmu bisa berubah karena dia juga berubah. Jadi ini kalau perspektif objek oriented ontologi, kita tidak pernah bisa memahami sesuatu sepenuhnya. Makanya tidak perlu mengeluh kalau susah sekali aku memahamimu, itu wajar. Kenapa? Ya karena perspektif kita tidak pernah bisa menyentuh objek sampai ke akar-akarnya secara utuh. Perspektif kita itu kan kacamata kita. Kalau pas kita pakai kacamata hijau, ya warna segala sesuatu jadi hijau. Dulu pernah saya sebutkan ya, ada cara pandang, titik pandang, dan sudut pandang. Itu kan sudah membatasi objek. Kalian membaca ngaji filsafat itu. Cara memandangmu bagaimana? Cara memandang itu memandang pakai teori apa, kacamata apa, mungkin cara memandang. Titik pandangmu bagian mana? Yang pas kamu lihat apa? Oh, cuma lihat anu saja, santri ngajinya saja, atau lihat Pak Faiznya saja, atau lihat masjidnya saja, itu kesimpulannya bisa beda. Dan sudut pandang, cara melihatnya dari bagian mananya. Yang dilihat peserta ngajinya, melihatnya dari aspek cara duduknya misalnya. Oh, itu kesimpulannya kan mesti beda. Dengan ada yang melihat berapa persen dapat kopi, berapa persen tidak. Ini yang disebut cara pandang, titik pandang, sudut pandang. Yang dilihat sama, tapi bisa berbeda kesimpulan karena caranya beda. Dan manusia selalu begitu. Itu yang membatasi kita bisa memahami sesuatu sepenuhnya. Maka objek tidak sepenuhnya bisa kita kenali.
Nah, dalam konsep object oriented ontologi ini nanti dibedakan 4. Ada objek nyata, ada objek sensual. Sensual bukan yang saru-saru ya, sensual itu yang bisa diakses oleh panca indera, itu objek sensual misalnya. Nah, jadi objek nyata itu misalnya HP ini apa adanya, real objek. HP ini sejauh yang saya persepsi itu namanya sensual object. Jadi yang ada di pikiran kita sejauh yang kita amati itu sensual object. Tuhan apa adanya dan Tuhan menurut saya. Nah, itu beda sudah. Ada kualitas nyata, real qualities, dan kualitas sensual, sensual qualities. Ciri-cirinya yang hakiki dan ciri-ciri yang bisa saya akses dengan panca indera. Aku apa adanya dan aku menurutmu itu mungkin jauh berbeda. Kalau sudah menurutmu, itu tadi cara pandang, sudut pandang, titik pandang mempengaruhi. Kalian yang benci saya, aku apa adanya itu yang kelihatan jeleknya saja. Kalian yang senang dengan saya, aku apa adanya itu kelihatannya baik saja. Maka jelek saja dan baik saja itu sebenarnya bukan aku apa adanya, tapi aku menurutmu. Itu yang disebut real qualities dan sensual qualities. Jadi ini nanti dibedakan dua itu. Kemudian object oriented ontologi itu anti reduksionisme. Tidak mau mereduksi. Reduksi itu ada dua nanti. Reduksi relasi dan reduksi komponen. Wah, malam hari ini istilahnya macam-macam. Kayak tadi rumusnya ya, paham, tidak paham. Dianggap paham saja. Paling tidak sekarang kamu sadar, tidak berani sombong. Ternyata saya banyak tidak paham. Itu sudah pahala besar. Ngaji ini membuatmu tidak sombong. Anti reduksionisme cirinya dua. Ada reduksi relasi dan reduksi komponen. Reduksi relasi itu sesuatu kita pahami sehubungan dengan sesuatu yang lain. HP ini penting loh menurut saya. Ini kan relasi namanya. HP ini tidak ada gunanya, merusak saja menurut guru saya yang sana misalnya. Ini namanya relasi. Jadi memahami sesuatu sehubungan dengan apa. Ini biasanya mereduksi. Barang itu apa adanya. Kalau reduksi komponen, itu dari keutuhan HP ini teman-teman hanya melihat satu komponennya saja. Padahal ini ya ada manfaatnya sih, ada ruginya. Ada negatifnya, ada positifnya. Kamu hanya lihat negatifnya, ini namanya reduksi komponen. Ada layarnya, ada casingnya, ada macam-macam isinya. Kamu hanya lihat casingnya saja. Jadi namanya reduksi komponen. Manusia itu lengkap, ya lahir, ya batin, tapi kamu hanya melihat aspek apanya saja. Itu namanya reduksi komponen. OOO ini anti reduksionisme. Anti itu berarti sangat menyadari pandanganmu apapun tentang sesuatu itu sifatnya reduktif. Jangan dianggap itu final. Biarkan objek jadi dirinya sendiri. Oke ya, berarti sudah tahu sekarang medannya. Malam hari ini kita ada di spekulatif realism, di cluster object oriented ontologi. Sekarang baru masuk ke ekologi. Bagaimana object oriented ontologi ini ketika membahas alam ekologi. Nah, Timothy Martin ini nulis buku yang judulnya Ekologi Without Nature. Ini menarik ya, ekologi itu tentang alam, ekosistem. Malah beliau punya konsep ekologi tanpa alam. Terus bahas apa? Tapi ini sebenarnya maksudnya begini, ekologi without nature itu seringkali konsep
tentang alam itu menghalangi kita memahami alam yang sebenarnya. Jadi nature di situ sebenarnya maksudnya konsep tentang nature. Jadi gagasan tentang nature, tentang alam sering jadi penghalang kita untuk memahami alam yang sebenarnya. Nanti Timothy Martin ini menertawakan kita yang sering mungkin terpengaruh oleh novel-novel, cerita-cerita bahwa alam itu harmonis, alam itu betapa indahnya, ciptaan Allah yang luar biasa. Iya sih itu, tapi tidak hanya itu saja, alam juga mengerikan. Alam juga kadang-kadang menyusahkan kita. Alam juga itu yang dimaksud nanti arahnya ke dark ekologi itu ke situ. Jadi konsep kita tentang alam, kata Timothy Martin, kadang-kadang terlalu romantis, terlalu harmonis. Alam tidak sesempit itu. Itu yang kadang-kadang membuat kita kan berjuang mati-matian. Ayo kita kembalikan keharmonisan alam. Keharmonisan yang kayak gimana? Apa alam itu memang sudah harmonis? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nanti dalam dark ekologi. Ya mungkin sih baik dari aspek ini, tapi bisa saja dalam konteks tertentu tidak. Jadi maka saran dia, ekologi without nature itu, ayo kita dekonstruksi konsep kita tentang alam. Kenapa didekonstruksi? Ya karena konsep kita tentang alam yang lama itu bukan berarti salah, tapi reduktif. Reduktif itu kurang luas. Jadi dekonstruksi itu begini loh, contohnya ya. Ini sebenarnya mengambil dari gagasannya filosof namanya Derrida. Dulu pernah kita bahas juga Derrida. Jadi misalnya ini kacamata. Teman-teman kan mendefinisikan kacamata ini hanya sebagai alat untuk melihat, membantu penglihatan. Terus teman-teman ngeyel, sudah Pak, itu definisi yang paling benar, sudah lengkap, sudah. Padahal kita lupa, ini kan jadi alat bantu penglihatan kalau dihubungkan dengan kita. Mungkin yang susah membaca karena matanya sudah plus atau min. Tapi bagi penjual kacamata, ini alat untuk melihat? Kan bukan. Bagi penjual kacamata adalah dagangan. Ya kan? Bagi adikmu yang kecil, kacamata bisa jadi mainan. Mungkin bagi artis tertentu, kacamata itu gaya. Loh. Kamu tadi begitu mantapnya mendefinisikan kacamata sebagai alat untuk melihat, itu kan versimu. Orang lain di situasi yang berbeda bisa punya definisi yang berbeda. Kopiah itu menurutmu apa? Tutup kepala kan gitu. Loh nanti yang lain ini sunnah Pak, begitu. Nanti ada yang mendefinisikan ini budaya Pak, luhur bangsa Pak. Bagi yang lain bisa banyak sekali makna tentang kopiah. Jadi seringkali konsep kita, pemahaman kita justru menghalangi kita memahami secara utuh tentang sesuatu. Kalau kita terbuka, kita bisa memahami secara lebih luas. Maka caranya gimana? Dekonstruksi. Dekonstruksi itu begitu kita sampai pada kesimpulan, kita bongkar lagi menuju kesimpulan selanjutnya yang lebih luas. Oh iya Pak, kemarin saya definisikan hanya sebagai alat untuk membantu penglihatan kacamata itu. Ternyata saya lupa dia ada hubungannya juga dengan penjual kacamata. Oh nanti definisinya jadi luas. Jadi itu namanya didekonstruksi. Tentang alam juga begitu. Seringkali manusia itu harusnya mengkonservasi alam, berjuang memperbaiki situasi ekologis misalnya, tapi justru yang dia lakukan adalah memperjuangkan konsepnya tentang alam. Aqua yang 100% murni mengandung mineral alami yang dibutuhkan oleh tubuh.
Isinya terus seminar-seminar, debat-debat tentang konservasi alam. Yang bagus begini, yang bagus begitu. Nah, ini yang disebut konsep yang memenjara. Makanya kata beliau, ekologi without nature. Sudah tidak perlu terlalu banyak konsep tentang alam. Mari kita bergaul langsung dengan alam. Karena alam itu tidak sekaku itu definisinya, dia luas. Disitulah pentingnya nanti setelah dekonstruksi kita bikin ekologi yang lebih realistis. Jadi ini menurut beliau. Makanya beliau punya kalimat, the ecological crisis is a crisis of our own perception and understanding. Krisis ekologi itu ya sebagian besar krisis dari persepsi dan pemahaman kita. Karena ya kadang-kadang krisis atau tidak itu kan tergantung persepsi kita saja. Padahal mungkin bahaya, tapi kita mendefinisikannya, oh biasa itu belum bahaya Pak. Problem sampah begitu akutnya, Anda apa-apa Pak, cuma sampah saja, tidak penting. Itu kan kita yang memunyikan itu. Jadi sebenarnya yang krisis itu pikiran kita. Jadi ya kalau bahasa kasarnya menurut Timothy Morton itu yang sering tidak waras itu kita. Manusia. Jadi dikasih akal budi tapi pikiran kita yang ngaco. Nah, ini ada quote yang berhubungan dengan konsep tadi. Kata beliau, setiap kita menggambar satu kotak, ini menggambar satu kotak itu mengkategorikan sesuatu, we also drawing a line in the sand. Kita juga berarti membatasi sesuatu itu dari yang lain. Cutting it from the chaotic blur of being. Memutusnya dari keburaman yang acak dari sesuatu. Contohnya gini loh. HP ini, begitu kita definisikan dia alat komunikasi, maka kita membatasi keberadaannya sebagai banyak hal lain. Padahal dia hakikatnya mungkin tidak hanya alat komunikasi. Bisa saja ini gaya. Buktinya kamu tiap tahun ganti HP meskipun beli second. Nah, kan berarti kan tidak ada hubungannya. Wong HP-mu masih bisa kok dipakai komunikasi. Tapi kan tidak begitu. Begitu kamu definisikan sesuatu, kamu biasanya membatasi dirinya. Itu yang tadi disebut konsep itu sering memenjara kita. Mungkin tidak hanya alat komunikasi. HP ini apa bisa Pak? Bukan komunikasi. Bisa saja. Bisa dipakai ngelempar kamu. Bisa dipakai garuk-garuk kalau gatel. Ya bisa kan. Cuma kan karena kamu batasi dia harus alat komunikasi. Ya hanya untuk itu dia kamu perlakukan. Jadi ya kayak kita zaman SD dulu loh. Penghapus itu ya untuk menghapus tulisan di papan. Tapi pada saatnya ini senjatanya para guru. Kalau kamu ngantuk dilempar set. Loh, ini kan berarti dia ya untuk menghapus tulisan plus untuk membangunkan murid yang tidur misalnya. Itu kan yang selama itu terus ketika kita mengkonsep kita batasi sehingga yang untuk membangunkan murid yang tidurnya tidak masuk. Jadi setiap kali lahir teori, setiap kali lahir konsep itu kita sebenarnya sedang memenjara objek. Padahal mungkin dia tidak sesempit itu. Jadi pikiran kita itu kan memang mainnya begitu. Itu yang kemarin saya sebut manusia selalu memaknai. Kalau dulu kita belajar, ada filosof namanya Paul Ricoeur, ada istilah polisemi. Polisemi itu orang itu lihat sesuatu, itu langsung memenjaranya dengan konsep yang ada di kepalanya. Tukang kayu lihat pohon itu, wah ini bagus ya kalau dibuat furniture, dibuat kursi, dibuat itu. Nanti sutradara film India lihat pohon, wah ini bagus ini buat syuting lagu terus sambil muter-muter itu. Jadi pohon itu kita kerangkai dengan konsep kita yang ada di kepala kita. Nah tentang alam juga begitu. Kita sering memenjara dan terpenjara dalam konsep sehingga sulit kita memahami objek apa adanya. Termasuk pada alam. Lanjut.
The more we analyze, the more ambiguous thing become. Tambah kita analisis, tambah ruwet situasinya. Jadi manusia itu memang hobinya membuat ruwet segala sesuatu. Jadi analisis itu seringkali melupakan relasi yang luas. Jadi manusia itu ketika menganalisis sesuatu itu biasanya terus terjebak pada tautologi. Jadi tautologi itu mungkin bahasa kasarnya ya akal-akalan saja, dari akal ke akal. Seringkali malah tidak menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Nah, itu problem kita itu ya. Akal itu penting, tapi kalau akal-akalan capek. Kamu bermain-main dengan analisis-analisis yang sering kali malah sesuatu yang jelas jadi ambigu. Baik, oke ya, itu basis-basis awal sebelum kita memahami dark ekologi. Lanjut, Timothy Merton juga menulis buku yang judulnya Magical Realism, realisme magis. Ini menarik nanti kalau kalian kaitkan dengan budaya-budaya timur, termasuk kita di Indonesia, termasuk Jawa. Beliau punya teori begini. Alam ini merupakan sesuatu yang penuh misteri, yang lebih dari sekedar apa yang dapat kita pahami secara rasional atau empiris. Dalam realisme magis, realitas itu campuran dari yang nyata dan yang tidak terlihat, yang seringkali kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Ada dimensi misterius di alam sekeliling kita, melampaui pemahaman empiris dan rasional. Ini menarik ya, kalau ini yang ngomong orang biasa mesti nganggapnya ala klenik kayak gitu. Ini yang ngomong filosof kamu tidak berani bantah. Jadi, tapi beliau memang bilang alam itu tidak sesempit pemahaman empiris rasional kita. Yang seolah-olah kita paham, apa iya kita paham beneran. Kalian kan selalu membunyikan versimu seperti tadi. Nah, berdasarkan asumsi ini, terus Timothy Merton ingin mbok kita pikirkan kembali cara kita menghadapi alam. Manusia itu selama ini terlalu merasa GR, merasa tinggi. Dia merasa bisa mengendalikan semuanya. Dia merasa bisa mengatur semuanya. Dia lupa bahwa dirinya ya bagian dari alam. Jadi ini teori ini nanti disebut realisme magis. Kita juga sama misteriusnya dengan alam. Sebagaimana kita sulit sekali memahami diri kita dan manusia, seperti itu juga dalamnya kalau kita memahami alam. Meskipun kemarin-kemarin kita mensimplifikasi saja, menganggap sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham. Konsep ini yang disebut realisme magis. Dari realisme magis inilah nanti baru kita masuk ke dark ekologi. Jadi ekologi gelap. Ini mulai cara berpikir alternatif nanti yang kita sebut dark ekologi. Jadi dark ekologi itu mari kita sadari hubungan kita dengan alam itu sifatnya kompleks, ambigu, dan tidak selalu positif. Dark ekologi ini mengkritik ekologi yang idealis. Jadi apa sih ekologi idealis itu? Ekologi yang menganggap, wah ini alam semesta ini harus diharmoniskan lagi. Menganggap bahwa manusia bisa mengembalikan keharmonisan alam. Menganggap mari kita back to nature. Ini kalau bahasanya Merton itu GR-nya manusia.
Jadi apa iya kita bisa seideal itu? Apa ya kita sepowerful itu untuk memperbaiki segala kerusakan di muka bumi ini semudah itu? Jadi makanya disebut dark. Kemarin-kemarin banyak ekologi tapi sifatnya idealis. Padahal kata beliau hubungan kita dengan alam itu kompleks. Iya ada positifnya tapi ada negatifnya. Ambigu. Kadang-kadang yang kita anggap negatif itu positif. Yang kita anggap positif itu negatif. Gunung meletus. Kita mendefinisikannya menyusahkan. Tapi mungkin bagi orang tertentu menggembirakan. Sebentar lagi pasir keluar banyak. Kan bisa begitu. Bagi yang ada di sana, wah ini bencana ini, sulit ini, wah saya harus ngungsi ini. Tapi bagi kalian yang jauh, wah lumayan kapan-kapan ke sana wisata, lihat gunung meletus. Itu betapa ambigunya hubungan kita dengan alam. Ada tsunami, yang kena tsunami bencana besar. Yang punya kanal berita, wah ini berita besar. Ya kan? Jadi ambigu, tidak sesimpel bayangan kita. Wah ini sungai-sungai kok penuh dengan sampah ya. Mungkin bagi saya, wah ini tanggung jawab kita, harus kita bersihkan. Mungkin bagi yang lain, alhamdulillah ini ada proyek, kita bisa menurunkan anggaran untuk kebersihan ini. Luas sekali maknanya. Jadi ini yang disebut dark ekologi. Hubungannya tidak selalu positif. Kita mendefinisikan harmoni. Harmoni itu yang kayak gimana ya? Kita juga tidak tahu. Harmoni itu yang seperti apa pasnya. Maka kata Timothy Merton, mari kita akui saja kenyataan bahwa ekologi itu tidak selalu sesuatu yang menyenangkan. Alam itu tidak selalu memberikan yang enak, yang nikmat. Ya kadang-kadang ada tidak enaknya. Ya memang dia rusak, ada ancaman punah, ada dampak negatif dan lain sebagainya. Itulah sisi gelapnya. Selama ini kita hanya melihat sisi terangnya alam, tapi dia juga ada sisi gelapnya, termasuk kerusakannya, kepunahannya, kehancurannya. Itu kan sisi gelapnya alam. Nah, kalau kita ingin hidup di muka bumi dengan nyaman, aman, tentram, kita jangan lari dari sisi gelapnya alam ini. Kita harus mampu beradaptasi. Hidup bersama. Mungkin ada istilah sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy itu tidur dengan musuh. Jadi kalau kita bumi ini kan ya ada ancaman banyak. Ya bisa memberi gempa juga, bisa memberi. Kemarin kita menjelaskan bumi itu ya yang memberikan kesuburan, memberikan makanan. Jangan lupa dia juga bisa memberikan gempa, bisa likuifasi, bisa merobohkan rumah kita dan lain sebagainya. Ini yang disebut dark, sisi gelapnya alam. Loh, kita harus mengantisipasi itu. Kita harus siap untuk hidup berhadapan dengan baiknya alam maupun buruknya alam. Khairihi wa syarrihi kita siap. Wong yo memang kita bisanya hidup di bumi ini saja, tidak bisa pindah. Ya mau pindah kemana wong, yang tersedia ya bumi ini, dan yang paling kompatibel dengan manusia ya bumi ini. Jadi itu yang dimaui oleh Merton sebenarnya. Kenapa kemudian dia mengusung dark ekologi? Ya mikirnya jangan terlalu positif lah. Ya, harus sadar ada sisi negatifnya. Jangan terlalu idealis, harus sadar ada sisi gelapnya. Karena banyak orang yang menggambarkan alamnya, tadi saya sebut, terlalu romantis. Alangkah indahnya bulan itu ya, itu kan terlalu romantis. Padahal ya tidak seindah itu, bulannya sendiri juga tidak secantik itu. Kalau kamu ke sana ya ngeronjal-ngeronjal. Tidak seperti di gambar. Jadi itu kan persepsimu dari sudut pandangmu. Kalian misalnya naik gunung, lihat indah sekali gunung itu kan. Itu karena kamu yang melihat dan membahasakannya.
Bayangkan kalau kamu orang sana tiap hari lihat itu ya mungkin biasa. Atau pikiranmu sedang sumpek, ruwet, duit ndak punya, kuliah pontang-panting, itu seindah apapun alam yo, kamu ndak akan menyimpulkannya begitu. Alam itu ya seperti dirinya apa adanya, indah atau tidak indah, harmonis atau tidak harmonis, itu kan pendefinisianmu, konsep yang ada di kepalamu. Jadi alam itu tidak indah saja, ya ada ngerinya juga, ada negatifnya juga, dan kita harus bisa menerima semuanya. Itulah dark ekologi. Cirinya dark ekologi, asumsinya 3. Yang pertama, tidak terpisahnya manusia dan alam. Jadi kita dan alam itu ya sebenarnya satu paket sudah. Kita ya alam, dalam diri kita kan ada unsur-unsur alam semesta. Kemudian selain tidak terpisahnya manusia dan alam, juga kita harus mau mengakui ambiguitas dan kompleksitas. Ekologi itu tidak sederhana. Alam itu bukan sesuatu yang sepenuhnya bisa kita pahami dan kita kendalikan. Ini harus kita terima, ini kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak jelas, yang rumit, yang seringkali kita lewatkan saja kalau mendiskusikan tentang alam. Kita kadang tidak fair. Melihat ideal-idealnya saja, lupa negatifnya, lupa ambiguitasnya, lupa kompleksitasnya. Tidak sesimpel itu memahami alam. Itu maunya Martin begitu. Kemudian yang ketiga, kenyataan ketidaknyamanan ekologis. Jadi alam semesta itu ya tidak hanya memberi kenyamanan, kadang-kadang juga memberikan ketidaknyamanan. Itu juga harus kita akui. Jadi tidak selamanya enak, tidak selamanya positif, tidak selamanya ideal. Allah menciptakan alam semesta ini untuk beragam fungsi yang sangat dalam, tidak sekedar sesuai kepentingan keinginan kita. Inilah asumsi dari dark ekologi. Makanya nanti beliau bilang bagian dari asumsi tadi ya, nature is not a spirit thing out there that we can go and save. We are it. Jadi kita itu kan sering sejak kemarin bilang mari kita kembali ke alam. Loh, emangnya selama ini kita tidak di alam? Kita sudah di alam. Kita seolah-olah berada di luar alam, terus sekarang alamnya rusak, ayo kembali ke alam. Let's go and save. Tidak begitu. Kita sudah di dalamnya. Kita sudah berdialektika di situ sejak kemarin. Kita rusak, alamnya ikut rusak. Alam kacau juga kita ikut kacau. Ini yang disebut sistem. Jadi sistem itu ya ada unsur-unsur yang saling terkait, yang saling mempengaruhi. Misalnya ngaji filsafat ini ya satu sistem. Ada saya, ada kalian, ada masjid, ada takmir, ada laptop, ada listrik, ada. Ini satu paket, satu sistem. Error satu, dampaknya ke semuanya. Sekedar listriknya yang mati, kan bubar ngaji ini. Tidak jalan sudah. Laptopnya error itu yo puyeng kalian juga kan. Ini Pak Faiz baca apa terusan ngomongnya mesti ngalor ngidul, nggak terarah. Ini satu sistem. Jadi jangan dikira kalau ala Pak ndak apa-apa wong sekedar listrik saja. Lu sekedar listrik gimana kalau gelap kalian ndak jadi ngaji mesti. Nah, alam dan kita juga begitu. Kita itu satu paket, satu sistem, kita jadi satu, kita ada di dalamnya. Jadi pandangan bahwa mari kita kembali memperbaiki alam itu jangan-jangan menyisakan antroposentris. Bahwa kita itu lebih tinggi dari alam. Bahwa kita ada di luar alam, kita itu subjek, alam itu objek.
Padahal semuanya objek. Makanya tadi object oriented ontologi. Jadi semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Kita alam. Bahkan nanti kalau kita perpanjang di beberapa filsafat, dalam diri kita itu ada alam dan di alam ada kita. Itu nanti dikenal dengan filsafat mikrokosmos dan makrokosmos. Kita itu ya jagat tapi kecil. Alam semesta itu ya jagat tapi besar. Ada jagat kecil dan jagat besar yang saling berinteraksi. Itu dulu zaman saya kecil biasanya ilustrasinya di kita ini ya ada pasirnya, ada ya kan, ada bumi, ada angin, ada api kayak Avatar itu. Apinya kelihatan kalau sedang marah, matanya merah, itu dalam dirinya berarti ada apinya. Airnya ya banyak kelihatan dalam diri kita, 70% air. Buminya kelihatan kalau kita sedang habis banyak keringat terus diusap ini mesti hitam-hitam itu kan, bolote. Itu bukti kita tercipta dari tanah. Itu zaman saya kecil membuktikan kita tercipta dari tanah itu gampang. Coba kalau kamu pas banyak keringat terus kamu usap gini mesti rontok itu tanahnya. Itu cirinya kamu jarang mandi itu. Baik, jadi awas keliru ya. Ini sejak kemarin kita bilang antroposentris, dikritik bilang, tapi pemikiran kita masih menganggap kita di luar alam. Buktinya apa? Kita mau kembali ke alam. Kita mau datang menyelamatkan alam. Loh, kita mau kembali kemana? Wong selama ini kita sudah di alam. Kita ini ya alam. Ya kadang-kadang kita bikin istilah itu ya agak rancu juga sih. Saya Pak sekarang mau yang alami-alami. Saya tidak mau yang kimiawi-kimiawi. Loh, kimiawi itu juga bagian dari alam. Definisi alam yang kayak gimana dulu. Jadi itu yang sering kita rancu. Dianggapnya yang barang-barang kimia itu di luar alam gitu. Terus yang alam itu yang enggak. We are it. Ya kita itu alam semesta dengan segala ciri kita. Makanya di situ beliau menjelaskan kita manusia, kata Martin, mengandung simbion non manusia sebagai bagian dari cara kita menjadi manusia. Manusia itu untuk jadi manusia tidak bisa hanya manusia saja. Dia harus melibatkan banyak aspek alam. Tidak bisa kita hidup tanpa mereka. Wong kita makan bahannya dari alam. Aktivitas hidup kita dari A sampai Z ya alam. Kita ambil nafas oksigen yang memproduksi juga alam. Jadi kita bukan manusia sepenuhnya. Kita itu didukung oleh alam. Nah, kita dan semua bentuk kehidupan lain-lain ada dalam ruang yang ambigu antara kategori-kategori yang kaku. Jadi kita ini tidak setegas teori-teori, konsep-konsep. Kalau manusia begini, kalau alam begitu, tidak. Bahkan beliau bilang begini, there is no way where we can throw our trash. We have to learn to live with our waste and it consequences. Tidak ada yang namanya dibuang, yang namanya menyingkirkan sampah. Sampah itu mau kita singkirkan kemana? Di sekitar, Pak, saya buang jauh ke sana. Jauh ke sana pun ya tetap alam, bagian dari dunia kita ini. Dan tidak mungkin kita bisa melenyapkan sama sekali sampah. Wong kamu tiap hari nyampah. Maka kata beliau, there is no way. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya dimanapun tempat sampah ya tetap alam semesta sekeliling kita. Jadi tetap dunia kita. Berarti kata beliau apa? Kita harus belajar untuk hidup bareng sampah dan segala konsekuensinya. Itu jalan terakhir sudah.
Alternatifnya dua, kita berhenti nyampah atau siap-siap hidup bareng sampah. Kenapa? Ya karena tidak mungkin, ini nanti kayak hukum kekekalan energi itu ya. Tidak mungkin kok ada sesuatu terus hilang terus sama sekali. Dari ada terus jadi tidak ada sama sekali, itu tidak mungkin. Akan selalu ada. Jadi there is no away, tidak ada kok buang gitu. Jadi kalau kalian misalnya ada sampah kamu buang sembarangan, itu salahmu bukan karena tidak membuang sampah pada tempatnya, ya kamu tidak membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Karena ya tempatnya sampah ya kamu buang di tanah, itu ya sudah pas saja sebenarnya kata Martin. Ya di mana-mana juga begitu. Maka dia bilang there is no way. Kita tetap harus hidup bareng sampah. Karena kitanya sendiri yang suka nyampah. Alternatifnya dua tadi ya, kita menertibkan diri tidak terlalu banyak nyampah, atau kita siap-siap hidup bareng sampah. Mungkin pada saatnya kita sudah kebal. Bau sampah seperti apapun tidak apa-apa Pak, saya kuat. Ya manusia itu kan daya adaptasinya tinggi ya. Ya mungkin pada saatnya begitu. Baik, ya ini satu ilustrasi dark tadi ya, ilustrasi yang gelap tentang manusia dan alam. Ya, kita lanjutkan. Nah, beliau nanti punya konsep simbiotik real. Konsep simbiotik real itu pandangan bahwa semua makhluk hidup, apakah itu manusia, hewan, tumbuhan yang tidak hidup, seperti batu-batu, ekosistem lingkungan, itu terlibat dalam hubungan timbal balik yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan setiap entitas sangat tergantung pada keberadaan entitas yang lain. Tidak ada entitas yang mandiri. Beliau mencontohkan begini, misalnya manusia tergantung pada oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sementara tumbuhan tergantung pada karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia. Nah, ini kan kita saling bergantung. Itu yang disebut simbiotik real. Bahkan dengan benda-benda mati, air, batu, karbon di sekeliling kita itu mempengaruhi kita. Tapi juga gaya hidup kita mempengaruhi mereka. Air mempengaruhi hidup kita, gaya hidup kita mempengaruhi air. Oh, kita sudah parah sekali merusak ekosistem air. Jadi mari kita sadari kita ini tidak hanya bersama-sama, tapi juga saling terkait, saling mempengaruhi. Tidak hanya dengan makhluk hidup, tidak hanya apalagi sesama manusia, bahkan dengan batu-batu, dengan benda-benda juga begitu. Mungkin kasarnya ya, dengan kita, dengan tembok di sekeliling kita, dengan atapnya, itu ya saling berhubungan, saling terkait. Atapnya hilang ya ngajinya bubar. Temboknya ambruk ya selesai. Kan tetap ada keterkaitan. Ini yang disebut simbiotik real. Dengan kipas anginnya, dengan lampunya, dengan jamnya. Sekedar jam yang di depan saya itu saja, kalau itu hilang bisa pontang-panting saya. Ini sudah habis apa belum waktunya? Nanti jangan-jangan sampai jam 12 malam mengajinya. Kamu tidak berani negur saya karena mungkin materinya dianggap masih penting. Saya yang tiba-tiba capek. Kok tiba-tiba capek? Udah jam 12. Berarti sekedar kecil jam itu saja bisa mengacaukan ritme kita. Itu yang disebut simbiotik real. Seolah-olah tidak penting tapi berpengaruh. Bisa saja sekedar gelas minumanmu itu jatuh, itu efeknya bisa besar luar biasa. Misalnya gelasmu jatuh, teman sebelahmu marah-marah, maki-maki, kamu tidak terima, terus jotos-jotosan. Yang separuh bantu, yang satu separuh bantu, yang satunya terus satu masjid ini tawuran semua. Bayangkan. Iya. Loh, ini contoh saja. Hal yang sangat kecil, yang sepele, simple, itu bisa jadi besar. Kenapa? Kita ini saling terkait.
Itu yang disebut symbiotic real. Jadi jangan remehkan makhluk kecil, bahkan makhluk tidak hidup itu bisa sangat mempengaruhi kita dengan caranya sendiri. Nah, konsep symbiotic real ini nanti oleh beliau dilanjutkan dengan konsep mesh namanya, atau jaring. Jadi keterkaitan antar kita itu seperti jaring. Rumit, saling terkait. Cirinya mesh atau jaring itu apa? Yang pertama interkoneksi. Interkoneksi itu saling terkait. Kemudian non-hierarki. Non-hierarki itu tidak ada lebih penting atau tidak penting. Semuanya setara. Yang kita anggap tidak penting bisa efeknya besar untuk kita. Yang kita anggap penting mungkin bisa saja biasa efeknya. Non-hierarkis. COVID itu mengagetkan orang sedunia, menyusahkan orang sedunia, padahal sekecil itu. Jadi mana lebih penting, virus COVID atau manusianya? Itu ya kita tidak bisa menyebut. Mana yang hierarkinya lebih tinggi. Kita merasa lebih tinggi, tapi buktinya ya kita kalah. Nah, itu namanya non-hierarkis. Kemudian ambigu. Kita tidak tahu mana lebih dulu. Jadi batas yang jelasnya tidak jelas. Kapan jaringan ini dimulai dari mana? Dimulai dari tumbuhan apa dari manusianya? Dimulai dari buminya apa dari udaranya? Itu semuanya saling terkait. Keterkaitannya sifatnya radikal. Jadi bahkan dengan benda-benda mati. Jadi ini konsep dasar dari dark ekologi adalah symbiotic real dan mesh. Jadi ada keterkaitan yang dekat, seperti jaring. Baik, sudah panaskah pikirannya? Belum ya? Kalau belum saya lanjutkan. Ini masih setengah dari konsep dark ekologi. Nah, konsep yang sangat terkenal dari Timothy Morton, bagian dari dark ekologi adalah hiperobjek. Tadi kan ada object oriented ontologi. Sekarang konsep dari beliau sendiri namanya hiperobjek. Hiperobjek itu objek yang sangat besar. Dia tersebar luas dalam ruang dan waktu sehingga kita sendiri sulit memahaminya sepenuhnya. Jadi hiperobjek ini melampaui skala pengalaman kita. Kita tidak nuntut, kalau bahasa Jawa nih, tidak nyampe pikiran kita untuk memahami dia seutuhnya. Kita berhadapan dengan realitas yang jauh lebih besar, menantang pemahaman kita tentang dunia. Itu namanya hiperobjek. Ada banyak hiperobjek. Misalnya beliau mencontohkan hiperobjek perubahan iklim. Perubahan iklim ini hiperobjek. Ini fenomena global yang besar, mempengaruhi atmosfer, lautan, ekosistem. Tapi kita sulit memahaminya. Kenapa? Sangat luasnya, sangat besarnya. Kita mungkin hanya bikin hipotesis-hipotesis, menebak-nebak. Kayak tadi loh, ini musim hujan apa musim panas, dan lain sebagainya. Teori-teori lama mungkin sudah tidak laku lagi, alam bisa berubah. Ini termasuk hiperobjek. Jadi dia sangat besar, lintas ruang, lintas waktu, sementara cara pandang kita terbatas dalam ruang dan waktu tertentu. Morton juga mencontohkan plastik. Ini menarik ya. Plastik itu ternyata hiperobjek. Sekarang sih dengan santainya kita membuang sampah plastik yang sekarang jadi asetnya bumi yang paling luar biasa. Padahal dia tidak bisa musnah mungkin sampai sekian ratus tahun ke depan. Dia akan tetap ada. Dia tersebar luas di seluruh dunia. Bahkan kemarin saya lupa ada cerita penelitian bahwa lebih 60%
laut kita itu sudah tercemari oleh plastik. Ini kan makhluk yang kita menyebutnya tidak hidup, tapi ini bisa menghancurkan hidup kita. Dia tahan lama. Ini contoh hiperobjek. Kita kan melihatnya simpel saja di ruang dan waktu pengalaman kita. Padahal ini nanti efeknya, mungkin kita sudah meninggal, plastik yang kemarin kita buang itu masih ada. Mungkin cucu kita sampai generasi keberapa itu masih bisa melihat bungkusnya Indomie yang kemarin kita buang. Ini yang disebut hiperobjek. Pikiran kita tidak sampai ke sana. Ya boleh dicoba mungkin ya, kalau kalian habis makan Indomie, plastiknya kamu isi fotomu apa-apa, taruh di dalam tanah di mana? Bawah rumah lah mungkin ya. Kapan-kapan nanti diwarisi cucumu atau cicitmu, bongkar rumah. Wah, ini fotonya Simbah ini dibungkus Indomie. Wong plastiknya tidak musnah. Ini yang disebut hyperobjek. Lubang hitam yang masih misterius. Bahkan nanti di beberapa wawancara Timothy Martin menyebut manusia itu sendiri hyperobjek. Jadi hyperobjek itu objek yang sangat luas, sangat besar, lintas ruang, lintas waktu. Di situ akan terasa betapa kita kecil, betapa kita itu terbatas kemampuan kita menghadapi hyperobjek. Teman-teman mungkin pernah lihat video atau YouTube yang gambar betapa bumi itu sangat kecil dibandingkan luasnya alam semesta. Galaksi Bima Sakti hanya salah satunya, nanti masih ada galaksi yang lain, ada bintang-bintang yang besar. Kita itu mungkin hanya sebutir debunya. Jadi kita melihat bumi saja rasanya besar, wong kita jalan-jalan sekian kilo saja sudah menggos-menggos. Apalagi kalau jalan-jalan muteri Bima Sakti atau jalan-jalan muteri. Tidak nyampe ya. Pikiran kita tidak nyampe. Itulah hyperobjek. Objeknya sangat besar. Cirinya apa hyperobjek itu? Yang pertama fase. Fase itu ada fase-fasenya. Kita tidak bisa memahami langsung karena terlalu besar dan menyebar di ruang dan waktu. Kita memahaminya bertahap. Tidak bisa langsung kita pahami semua. Misalnya dampaknya perubahan iklim. Mungkin dari perbuatan-perbuatan manusia di masa lalu, efeknya kita alami sekarang. Jadi ada jedanya, kita tidak bisa langsung dipahami sekaligus. Kemudian cirinya hiperobjek lagi adalah non-locality. Tidak terikat pada satu lokasi atau satu waktu. Jadi dia bisa lintas ruang, lintas waktu, bisa hadir di beberapa tempat. Kemudian temporal undulation atau gelombang waktu. Dulu seperti apa, sekarang tambah parah, besok semakin parah. Itu bisa begitu sifatnya. Misalnya polusi radioaktif itu ya dari zaman dulu sampai sekarang masih ada misalnya. Nah ini namanya temporal undulation. Itu ciri-ciri hyperobjek. Kemudian hyperobjek itu interobjektif. Jadi tidak hanya mempengaruhi manusia, tapi ya segala sesuatu di sekelilingnya. Kemudian cirinya lagi viscosity. Viscosity itu viscous karena dia dekat dengan hidup kita meskipun sulit kita pahami. Karena luasnya. Kita alami tapi kita tidak bisa memahaminya, sangat luas. Ini lagi-lagi saya bilang menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Ada banyak keterbatasan kita. Berhadapan dengan hyperobjek kita sudah angkat tangan sudah. Itu pun yang masih ada di bumi, belum hyperobjek di luar angkasa kayak tadi lubang hitam itu sudah wallahu a'lam bishawab sudah.
Itu belum kalau sudah membahas yang eskatologis itu sudah tidak nyambung lagi. Ketemu surga neraka sirotol mustaqim, tambah ruwet pikiranmu. Nah ini yang disebut hyperobjek. Efeknya apa hyperobjek ini? Di hadapan hyperobjek kita sadar keterbatasan kita. Ini manfaat pertama, kita tahu ada hyperobjek. Yang kedua, kita belajar bahwa ada sesuatu yang sangat nyata tapi tidak bisa kita tangkap. Mau ini kebalik ya. Selama ini kita melihat bahwa segalanya tergantung penangkapan kita. Seolah-olah penangkapan kita itu luar biasa. Berhadapan dengan hyperobjek yang terjadi sebaliknya. Kita kan selama ini bilang yang bisa ditangkap oleh manusia itu yang empiris, yang nyata. Kali ini terbukti yang nyata pun kadang-kadang kita tidak bisa menangkap. Yaitu hyperobjek ini. Faktanya jelas, tapi kita tidak bisa menangkapnya. Itu keterbatasan pikiran. Rasio pun tidak berdaya menangkap. Ya rasio kita kan banyak keterbatasan. Dulu guru saya pernah ngasih contoh, cara untuk mengetahui keterbatasan akal itu sederhana. Coba kalian sebut angka paling besar berapa? Itu yang sudah pikirin. Berapa ya angka paling besar itu? 999 ya terus sampai berapa sembilannya boleh kamu sebut. Tapi yang paling tinggi berapa? Atau paling kecil berapa? Kamu tahu pasti ada batasnya kan? Pak, tidak ada Pak. Paling besar itu tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, akal kita sulit menangkapnya. Pasti ada yang tertinggi, tapi tidak bisa menangkapnya. Paling kecil pun kita juga sulit menangkapnya. Ini akal. Bahkan objek pun juga seperti itu. Terlalu besar, seperti hyperobjek, atau terlalu kecil yang kita tidak bisa menjamahnya juga kita tidak berdaya. Jadi ini efeknya hyperobjek untuk hidup kita. Paling tidak kesadaran biar kita tidak sombong tadi. Ternyata kita ada banyak ketidakberdayaan. Baik, jadi efek hyperobjek. Kita lanjutkan ya. Di antara konsep yang kemudian diajukan juga oleh Timothy Merton adalah the strange stranger. Orang asing yang asing. Ini beliau punya banyak konsep yang unik-unik. Kata Merton begini. Ketika kita memahami satu objek, itu sulit kita memahami objek itu seutuhnya. Yang membatasi apa pemahaman itu? Keterbatasan pemahaman kita sendiri. Beliau pakai istilah the smiling object, objek tersenyum. Ini istilahnya menarik. Apa maksudnya objek tersenyum itu? Kalau kita memahami sesuatu, misalnya memahami pohon. Terus kita merasa, oh iya ya pohon ini namanya pohon ini, cirinya ini, nanti sekian bulan lagi dia punya buah ini. Itu kita merasa sudah paham tentang pohon itu. Padahal mungkin masih banyak rahasia, masih banyak misteri di balik pohon itu. Kita hanya ngerti sedikit sejauh penangkapan dan pemahaman kita. Itu pun kita merasa sudah paham. Terus merasa, saya paham tentang pohon ini. Loh, pohonnya itu ngerti kita yang merasa sudah tahu itu dia akan senyum. Alah, baru ngerti itunya saja kok sudah merasa sudah tahu. Itu kayak kalian ada temenmu sok tahu tentang dirimu. Itu kan kalau ada temanmu terus, kamu kan orangnya baik hati ya, kamu kan orangnya gitu, terus kamu senyum saja. Karena kamu tidak ngerti aslinya saya. Loh,
Objek juga begitu. Kamu memahami objek apa saja, kan kamu merasa tahu. Padahal kamu tidak banyak tahu tentang itu. Masih banyak misteri di balik penangkapan pemahamanmu. Makanya dalam bayangannya Martin itu objeknya mesti tersenyum pada kita. Melihat kelakuan kita yang GR, yang sok pinter, sok ngerti. Padahal pengetahuan kita, ya kalau bahasa Al-Quran kan hanya kayak setetes air di lautan saja. Tidak ada apa-apanya dengan kenyataan yang sejati yang ada di balik yang bisa kita pahami. Itulah the strange stranger dan smiling object. Jadi bayangkan ya nanti kapan-kapan kalau keluar kalian melihat sesuatu dan merasa paham, coba kalian rasakan objek itu senyum padamu. Biar kamu terus jadi ndak GR, ndak sombong, merasa iya ya saya pemahaman saya baru sedikit. Mesti masih banyak yang bisa saya gali dari situ. Itu yang disebut smiling object. Kalian lihat semut misalnya, itu kan kalian merasa sudah tahu peri kehidupannya semut misalnya. Oh itu padahal kalian tidak tahu semut itu kalau ketemu kok berhenti sebentar itu ngobrol apa. Kamu kan tidak tahu. Kamu ngertinya itu say hello apa assalamualaikum apa. Kan kita tidak tahu. Itu dia sedang seneng apa itu formalitas sesuai undang-undangnya mereka apa gimana. Jadi kamu tidak paham sedetail itu. Kamu hanya melihat dia ketemu berhenti sebentar terus jalan lagi. Oke ya. Maka semua klaimmu tentang alam itu hanya akan membuat the smiling object. Objeknya tersenyum. Karena keterbatasan kita. Terus, jadi itu tadi masalah-masalah. Masih ada 30-an menit sekarang. Lah terus gimana Pak? Cara menyikapi alam. Menghadapi ketidakpastian, ketidakjelasan tadi. Jadi kan berarti kesimpulannya ya krisis ekologi dan segala problemnya itu kan kita sulit memahaminya secara luas. Memahaminya secara pasti. Yang jelas menghadapi ketidakpastian, ketidakjelasan ini perlu satu sikap mental. Yang pertama rendah hati, yang kedua kolaborasi, yang ketiga keterlibatan yang berkelanjutan. Rendah hati berarti jangan merasa kita paling penting, paling tinggi, paling hebat, bahkan di hadapan alam. Kolaborasi berarti ya bareng-bareng untuk menjaga ritme, menjaga irama, kenyamanan bersama. Keterlibatan berkelanjutan berarti ya jangan merasa kita itu di luar. Kita ini ada di dalam, bersama-sama. Jadi ini mental 3, ini jadi kuncinya. Nah selanjutnya kalau mentalnya sudah ada, mari kita sadari sisi gelap ekologis. Membahas alam jangan hanya tentang indah dan harmonisnya, mari kita terima juga aspek gelap dan tidak nyamannya. Kadang-kadang solusinya adalah kita siap dan mau tidak nyaman. Selama ini kita heboh, ingin harmoni-harmoni kembali ke alam dan lain sebagainya. Sebenarnya itu diam-diam karena kalian merasa tidak nyaman. Kalian merasa tidak enak. Padahal alam itu tidak harus selalu memberikan kenyamanan. Maka kadang-kadang justru yang diperlukan kesiapan kita untuk tidak nyaman. Hidup tidak selalu seperti bayangan kita. Tidak segampang dan seideal yang ditulis di buku-buku. Itulah dark ekologi. Mari kita lampaui egoisme antroposentris kita. Jadi tidak hanya kita yang punya kepentingan, semua makhluk juga punya kepentingan, punya keinginan. Kemudian etik yang rendah hati, kolaborasi, keterlibatan berlanjut. Dan mari kita pupus fantasi pengendalian.
fantasi pengendalian itu pikiran kita yang merasa bisa mengendalikan alam, mengaturnya sesuai keinginan kita. Itu yang disebut fantasi pengendalian. Yuk, jangan gitulah. Jadi jangan merasa kita pasti mampu, pasti bisa. Nanti kita kecewa loh. Laper, tapi bentar lagi jamnya dinner. Ganjil pop nih snack nih. Alam tidak sesimpel yang kita pahami dan kita bayangkan. Masa depan tidak sepasti matematika. Jadi tidak sepasti 1 tambah 1 2. Tidak jaminan IPK-mu tinggi, masa depanmu cerah. Yo apalagi IPK-mu jelek. Oke ya. Ya, lah wong yang tinggi saja tidak jaminan apalagi jelek. Cara memahaminya mafhum muwafaqah mukhalafahnya awas keliru. Kan orang sering begitu. Jadi banyak uang tidak jaminan bahagia, Pak. Ya, apalagi tidak punya uang, lebih tidak jaminan lagi. Baik, jadi ini teknisnya. Hidup ini serba tidak pasti. Makanya beliau bilang begini, sungguh ironis bahwa kita dapat membayangkan runtuhnya lapisan es Antartika lebih mudah daripada runtuhnya sistem perbankan. Dan meskipun demikian yang mengherankan ketika buku ini ditulis, buku The Ecological Thought, sistem perbankan kacau, benar-benar runtuh kata dia. Orang menganggap sistem perbankan itu kuat. Banyak orang tidak khawatir dengan perbankan. Orang lebih khawatir mencairnya es di Antartika. Banyak tulisan tentang itu. Tapi yang tidak dikhawatirkan ternyata ya terjadi. Perbankan ya kacau. Esnya belum cair-cair sampai sekarang. Ya kan, kita gelisah sejak dulu ya tidak kiamat-kiamat ternyata sampai sekarang. Itulah misterinya alam. Kita tidak bisa memastikan kok. Ramalan-ramalan sengeri apapun seperti ini efeknya rumah kaca begini dan begitu. Ya mungkin terjadi, mungkin jika tidak. Itu yang disebut ketidakpastian. Nah, kita selama ini ditakutkan oleh kalau-kalau tadi. Maka yang lebih penting tadi loh, mental kita yang siap. Siap nyaman, siap tidak nyaman. Karena situasi bisa sangat tidak terduga. Yang kita anggap aman-aman saja bisa runtuh. Yang kita anggap mesti sebentar lagi runtuh bisa selamat, bisa aman-aman saja. Itu misterinya hidup ini. Oke, baik. Nah, nanti di buku tadi Ecological Thought beliau bilang begini. Ada beberapa jalan untuk kita menghadapi ketidaknyamanan ekologis. Yang pertama, mari kita terima bahwa kita dan alam itu satu paket. Jadi, ya risikonya satu paket, satu sistem saling berkait begitu. Alam kacau, kita ikut kacau. Kita yang ngaco, alam juga ikut ritmenya terganggu. Itu sudah. Maka kita siap, kita terima apapun yang terjadi karena kita hidup di dalamnya. Dan kita tidak mungkin bisa hidup di luarnya. Ini sudah, kalau bahasa filsafat, faktisitas, sudah fakta hidup kita. Yang kedua, kata Martin, mari kita terima fakta bahwa tidak ada solusi instan. Jadi, kalau kalian membayangkan segera Pak kita atasi dengan cara begini terus selesai, tidak ada yang begitu. Setiap solusi perlu proses, perlu tahapan-tahapan, dan bahkan meskipun proses itu kita tempuh, hasilnya seperti apa kita juga tidak tahu. Efeknya nanti apa kita juga tidak bisa ikut ngontrol. Jadi yang kedua, mari diterima fakta bahwa tidak ada solusi yang cepat. Yang ketiga, mari kita terima aspek ambigu dan kompleks dari alam.
yang tidak pasti tadi. Ambigu itu bisa ya, bisa tidak. Kompleks itu bisa macam-macam. Tidak sesimpel pandangan, teori, dan konsep-konsep yang kita miliki. Kemudian mari kita akui bahwa kerusakan ekologis itu sebagian besar karena manusia. Intervensi di proses natural yang ada di dalamnya. Yuk, ada yang karena alam, tapi manusia punya peran besar. Ini harus kita akui biar apa? Biar muncul rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak ngaku, Pak, itu memang sudah sunatullah, takdirnya Allah begitu, Pak, alam itu, Pak. Itu nanti kita biasanya cenderung lepas tanggung jawab. Mari kita akui, iya Pak, itu peran kita sih yang tidak bisa menjaga keseimbangannya. Kemudian siap tidak nyaman dan menerima ketidakpastian. Ini di antara jalan menghadapi ketidaknyamanan ekologis. Baik, karena memang begitu. Masalah itu kan alternatifnya dua. Yang pertama, kita ketemu solusi sehingga masalahnya selesai. Yang kedua, kita tambah kuat sehingga masalah apapun tidak membuat kita lemah. Jadi, kalau misalnya kalian menghadapi kesulitan hidup yang apapun, itu kan solusinya cuma itu. Ketemu solusinya atau kalian siap menanggung masalahnya. Nah, berhubungan dengan alam ini, karena dia di luar kontrol kita, serba tidak pasti, maka kemampuan kita untuk tidak nyaman itu bisa jadi salah satu syarat untuk kita hidup secara seimbang di tengah alam. Baik, kita lanjutkan. Masih ada beberapa konsep. Nah, ini tadi yang tentang fantasi ya. Beliau punya kalimat, losing a fantasy is much harder than losing a reality. Kita punya banyak fantasi dalam hidup ini, tapi memang kadang-kadang fantasi itu harus kita lepaskan. Karena kalau tidak, ya kita hidup di dunia mimpi. Kenapa sih berat melepaskan fantasi? Fantasi itu gambaran-gambaran, bayangan-bayangan ideal kita. Fantasi itu mewakili harapan, keinginan, ilusi kita tentang dunia. Kenapa kehilangan fantasi itu berat? Karena kita tidak hanya kehilangan ilusinya, tapi juga kehilangan kenyamanan dan hiburan yang diberikan oleh fantasi itu. Berfantasi itu kan enak. Seandainya ya saya besok bisa jadi orang kaya yang kayanya luar biasa, yang punya ini punya itu kan enak, nyaman. Wong membayangkan kan gratis dan enak. Itu yang disebut fantasi. Seandainya saya jadi orang paling cakep sedunia, wah betapa senangnya. Itu kan enak fantasi, meskipun kalau berkaca kamu baru sadar. Tapi kan nyaman. Begitu kamu diingatkan realitas itu kan berat. Tapi kalau kamu tidak sadar realitas, kapan kamu bangkit? Kalau kamu hidupnya dalam lamunan saja, khayalan saja, fantasi saja, bagaimana kita bisa maju, berkembang? Termasuk fantasi, misalnya tadi kita membayangkan bisa sepenuhnya mengendalikan alam. Bisa menciptakan teknologi yang bisa mengatasi segala problem semesta. Ini kata Morton setengahnya fantasi. Segera harus bangun. Ini kan seperti orang mimpi, seperti orang tidur. Dan memang berat kehilangan fantasi, tapi kita harus tetap sadar hidup yang sejati, yang realistis. Jadi ini di antara rumusnya hidup nyaman. Buang segala fantasi idealitas yang menipu. Tidak realistis. Karena nanti jatuhnya lebih kecewa. Kalau kita tidak segera bangun, tidak segera sadar kenyataan konkretnya. Lanjut. Beliau juga bilang, being a person mean never being sure that you are one. Menjadi seseorang berarti
kita harus tidak pernah yakin bahwa kita seseorang. Maksudnya apa? Mari kita sadar jadi orang yang baik itu orang yang bisa berubah. Saya itu begini loh Pak sekarang, tapi kan kamu masih bisa lebih baik. Nah, ini berhubungan dengan alam juga begitu. Kita harus selalu bisa beradaptasi, menyikapi kondisi alam. Pak, saya nyamannya begini loh Pak. Oh, sekarang cuacanya berubah, kamu tetap harus nyaman meskipun situasinya tidak enak seperti ini. Nah, itu namanya kita berubah. Jadi being a person mean never being sure that we are one. Jangan merasa kamu sudah selesai, sudah pasti. Kalian masih harus berubah terus. Kenapa? Karena alam dan dunia ini berkembang dan berubah terus-menerus. Jadi ini kunci-kuncinya untuk kita bisa menyikapi dark ekologi tadi, hiperobjek dan lain sebagainya. Terus beliau bilang begini, beberapa ribu tahun dari sekarang, tidak ada yang penting dari dirimu sebagai individu, kita sudah hilang. Bahkan mungkin cerita kita sudah tidak ada. Namun apa yang engkau lakukan bisa memiliki konsekuensi besar. Inilah paradok dari era ekologi. Dan itulah sebabnya tindakan untuk mengubah pemanasan global dan lain sebagainya harus dilakukan secara besar-besaran dan kolektif. Ayo bareng-bareng untuk melakukan tindakan-tindakan positif sehubungan berbagai problem besar ekologis. Mungkin tidak selesai sekarang, tapi semoga sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun yang akan datang, problem ini bisa diatasi. Kita sebagai individu mungkin dilupakan, tapi karya kita, kreativitas kita mengatasi problem-problem alam pasti akan tetap diingat. Jadi ini caranya. Lanjut. The concept of progress need to be redefined in ecological terms, focusing on sustainability and resilience. Mari sekarang, kata Martin, kita ubah konsep yang hari ini kita kenal sebagai kemajuan. Teman-teman mungkin di kepala kita ada banyak konsep maju. Maju itu mungkin teknologi, maju itu mungkin prestasi akademik, maju itu mungkin kaya, maju itu mungkin jadi pejabat ini, pejabat itu. Mau maju itu ada banyak konsep kemajuan. Tapi kata Martin, yuk sekarang kita ganti yuk. Demi ikhtiar bersama tadi loh, untuk sekian ratus ribu tahun yang akan datang mungkin. Mari kita definisikan kemajuan itu yang lebih ekologis. Kemajuan itu mari kita definisikan dengan fokus pada sustainability and resilience, keberlanjutan dan ketangguhan alam. Maju berarti kita bisa mempertahankan ritme alam. Maju berarti kita bisa menjaga harmoninya. Maju berarti itu loh. Wah, daerah ini maju ya, masih bisa mempertahankan hutannya bisa. Nah, itu kita sebut maju. Jadi bukan yang menghabiskan hutan untuk pabrik, menghabiskan hutan untuk industri, tapi ketika dia bisa mempertahankan hutannya, kita sebut itu maju. Nah, mari kita balik sekarang definisi maju itu. Ketika orang bisa, di sini lebih maju ya, kemana-mana hanya pakai sepeda ontel saja, tidak pakai. Kita sebut lebih maju. Jangan dibalik. Yang banyak menghabiskan BBM kita sebut lebih maju. Ini maunya Martin. Jadi mari kita balik. Konsep progres itu bukan yang seperti selama ini di kepala kita. Mari kita ubah definisinya yang lebih ekologis. Karena tadi kan ternyata segala sesuatu bergantung persepsi konsep kita. Selalu kita frame dengan pikiran kita. Maka sekarang pikirannya yang kita ubah. Nah, terus masih adakah? Ya,
Ini lanjutannya tadi ya, bahwa kita bagian dari alam. Beliau menyebut bahwa seringkali ketika engkau melihat kejahatan sebagai sesuatu yang terpisah dari dirimu di sana, jadi kalau sana jahat, aku baik, cara berpikirnya begitu. Kata Morton, ya pada akhirnya engkau akan menerbangkan pesawat ke sana atau menghancurkannya dengan bom pada kejahatan itu. Engkau mungkin bisa membenarkan pembunuhan, karena pembunuhan itu pada sesuatu yang di luar dirimu. Engkau dapat membenarkan pembunuhan, dan kejahatan adalah pandangan yang melihat kejahatan sebagai sesuatu yang terpisah dari saya. Ini maksudnya begini. Jadi tadi kan kita bilang manusia dan alam itu satu. Kejahatan di titik manapun itu sebenarnya pengaruh dari kita dan efeknya kembali ke kita. Meskipun bukan kita yang melakukan. Sementara ini kita selalu melihat kejahatan itu di luar diri kita, maka kita selalu menembak keluar. Seolah-olah yang salah itu selalu bukan aku. Seolah-olah yang salah selalu di luar diriku. Padahal kita tadi kan sejak awal dijelaskan, kita itu satu jaringan. Saling mempengaruhi. Jadi kalau di ekosistem kita ada yang meleset, ada yang kacau, ada yang jahat, sedikit atau banyak pasti ada andil dari kita. Pasti ada pengaruh dari kita. Paling tidak ada pembiaran dari kita. Tentang alam juga begitu. Kalau orang selalu melihat yang salah itu di luar dirinya, maka mungkin dia kalau melihat pembunuhan, melihat kejahatan ini itu, dia akan bisa menjustifikasinya, membenarkannya, karena itu bukan saya kok, itu orang lain kok, itu dia kok. Kita lupa bahwa mungkin ada juga andil kita. Nah ini, maka mari kita sadari kesatuan kita dengan lingkungan kita, dengan siapa saja di sekeliling kita. Jangan dikira kalau udah teman kita jahat itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sedikit banyak pasti ada. Enggak kok Pak, saya sama dia cuek terus kok Pak, ya dia jahat dia sendiri. Jangan-jangan cuekmu itu yang membuat dia jahat. Jangan-jangan abaimu, tidak pedulimu itu yang membuat dia jadi seperti itu. Jadi maka penting kita selalu melihat ke diri kita. Jangan sampai ternyata kitalah aktor utamanya, yang lain hanya agen-agennya. Tapi kita tidak sadar.